Hello Aero Friends. Selamat datang kembali di Aeroide, channel yang selalu kasih kamu informasi seputar dunia penerbangan Indonesia. Kali ini kita bahas sesuatu yang paling ditunggu-tunggu banyak penumpang. Maskapai termurah di Indonesia. Ya, kita tahu harga tiket pesawat belakangan ini naik turun. Tapi tenang, ada beberapa maskapai yang tetap konsisten menjaga harga terjangkau tanpa mengorbankan kenyamanan. Nah, siapa saja mereka? Yuk, kita ulas satu persatu dengan detail, sejarah, sampai tips hunting tiketnya. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan dukung terus channel ini, supaya kami bisa kasih konten penerbangan yang lebih fresh dan valid. Pertama, Indonesia Air Asia. Pertama tentu saja Indonesia AirAsia. Maskapai ini mulai beroperasi di Indonesia sejak 2004, dan sejak awal sudah terkenal dengan harga super hemat. AirAsia sering dikenal sebagai raja promo, mulai dari kursi gratis, diskon ratusan ribu, hingga bundling tiket hotel. Menurut riset Global Flight Preaching 2018, AirAsia bahkan termasuk maskapai dengan harga rata-rata termurah di dunia. Dari sisi rute, AirAsia fokus ke penerbangan domestik populer seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, sampai Makassar, dan juga rute internasional ke Kuala Lumpur, Bangkok, dan Singapura. Tips hemat: kalau mau dapat tiket termurah, rajin cek website atau aplikasi AirAsia di jam tengah malam, karena biasanya promo kursi gratis dirilis saat itu. Kedua, Lion Air. PT Lion Mentari Airlines, beroperasi sebagai Lion Air, adalah maskapai penerbangan bertarif rendah, low-cost carrier, yang berpangkalan pusat di Jakarta, Indonesia. 2. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia, dengan jaringan rute di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, India, Arab Saudi, dan Jepang, serta rute charter menuju Cina, Hong Kong, Korea Selatan, dan Macau. Lion Air menjadikan dirinya sebagai pemain regional yang akan berkompetisi dengan AirAsia dari Malaysia. Sepanjang tahun operasionalnya, Lion Air mengalami penambahan armada secara signifikan sejak tahun operasionalnya pada tahun 2000 dengan memegang sejumlah kontrak besar. Salah satunya yaitu kontrak pengadaan pesawat dengan Airbus dan Boeing dengan total keseluruhan sebesar 46,4 miliar untuk armada 234 unit Airbus A320 dan 203 pesawat Boeing 737 MAX. Perusahaan sendiri telah memiliki perencanaan jangka panjang pada maskapai untuk memberdayakan armadanya untuk mempercepat ekspansinya di kancah regional Asia Tenggara dengan membuat anak perusahaannya sendiri, yaitu Wings Air dan Batik Air sebagai pemerkuat operasional maskapai di Indonesia dan untuk di luar negeri. Lion Air memperkuat kehadirannya dengan mendirikan Malindo Air dan Thai Lion Air. Ketiga, Super Airjet. Yang ketiga adalah Super Airjet. Maskapai ini tergolong baru, resmi berdiri tahun 2021 dan jadi sorotan karena langsung menyasar segmen milenial. Dengan tagline, affordable, reliable, and fun, Super Airjet bikin harga tiket sangat kompetitif. Misalnya rute Jakarta, Medan bisa kamu dapatkan mulai 250 ribuan rupiah sekali jalan. Maskapai ini punya kelebihan, armadanya relatif baru, mayoritas Airbus A320 dengan interior yang fresh. Jadi meski murah, pengalaman terbang terasa modern. Kini Super Airjet melayani rute populer seperti Jakarta, Bali, Batam, Medan, Makassar, dan Lombok. Yang keempat, Sriwijaya Air. Dilansir dari Wikipedia, Sriwijaya Air adalah maskapai penerbangan bertarif rendah di Indonesia. Sriwijaya Air didirikan oleh keluarga Lai, Henry Lai dan Chandra Lai, dengan Johannes Bunjamin dan Andi Halim. Dengan Air Operator Certificate atau AOC, Sriwijaya Air diterbitkan pada 28 Oktober 2003. 3. Saat ini Sriwijaya Air adalah maskapai penerbangan terbesar ketiga di Indonesia, dan sejak tahun 2007 hingga saat ini tercatat sebagai salah satu maskapai penerbangan nasional yang memiliki standar keamanan kategori 1 di Indonesia. 4. Bersamaan dengan sebagian besar maskapai penerbangan Indonesia lainnya, Sriwijaya Air, termasuk anak perusahaan Sriwijaya Air, Nam Air, berada dalam daftar maskapai penerbangan yang dilarang di Uni Eropa karena alasan keamanan pada Desember 2014. Pada tanggal 8 November 2019, kerjasama operasional di antara maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air
dihentikan ditandai dengan mulai beroperasinya kembali peralatan ground service milik Sriwijaya Air yang semula disimpan saat kerjasama operasional KSO sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan pihak Garuda Group yang secara sepihak menghentikan penyediaan layanan kepada penumpang Sriwijaya Air karena Sriwijaya Group tidak membayar tunai kepada Garuda Indonesia Group untuk penyediaan fasilitas layanan tersebut. Terakhir adalah Wings Air. Terakhir adalah PT Wings Abadi Airlines, dioperasikan sebagai Wings Air, adalah sebuah maskapai penerbangan domestik yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Maskapai ini beroperasi dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Wings Air mulai beroperasi sejak tahun 2003 dan mengoperasikan penerbangan domestik ke seluruh Indonesia dan 2 penerbangan internasional ke Malaysia. 2 rute yang sudah dioperasi atau terbang pertama adalah rute Medan Penang dan Pekanbaru Malaka. Armada mereka berupa pesawat ATR-72 yang bisa mendarat di bandara kecil dengan landasan pendek. Inilah keunggulan Wings Air. Mereka bisa masuk ke kota-kota yang tidak terjangkau pesawat jet besar. Harga tiket Wings memang murah untuk ukuran penerbangan jarak dekat, meski seringkali slot bagasi terbatas. Tapi untuk akses cepat ke kota-kota kecil, Wings Air adalah penyelamat. Dan itulah pembahasan kita hari ini, Aero Friends. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu yang suka dunia penerbangan. Kalau kamu punya pengalaman terbang dengan maskapai atau bandara yang kita bahas, tulis ceritanya di kolom komentar ya. Karena setiap cerita dari kamu bikin channel ini lebih hidup. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka. Subscribe ke Aeroide, dan bagikan ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu serunya dunia aviasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, tetap terbang tinggi bersama Aeroide.